alihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Ayyuhal hadirun al-kiram, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang berbahagia, kita buka talim ini membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk pewakif masjid, untuk guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, kedua orang tua kita yang kita cintai, khusus kepada sahibul kitab al-alim al-allamah al-imam Syekh Ahmad bin Abdurrahman ibnu Qudamah al-Maqdisi. Kana syai'un lailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim, taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah, kita sampai di halaman 171, masih berbicara tentang sebab-sebab timbulnya amarah dan bagaimana solusinya kita dengan sifat marah ini ya. Yang keenam sekarang, 9 baris dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dini wa dunya wal akhirah. Jamaah sekalian, ini adalah akhlak ya, akhlak yang Allah berikan kepada kita untuk bisa bersifat sabar, menahan sabar, menahan amarah ya. Kalau kita mampu marah tapi kita tidak menggunakan untuk membalas ya, aji mumpung nih enggak ya, itu pahalanya Masya Allah besar banget ya. Nanti berikutnya juga tentang menahan amarah, memaafkan. Semoga menjadi akhlak kita, dan ini adalah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-sadisu, yang keenam, ayya'lama anna ghadabahu innama kana min syai'in jariyin ala wifqi muradillahi ta'ala. Yang keenam, dia harus menyadari ya,
bahwa kalau dia marahnya itu munculnya itu ya mengikuti keinginan Allah gitu. Bukan marahnya ngikutin hawa nafsu dirinya, bukan. Ya. La ala wifqi maradi. Marahnya bukan karena mengikuti keinginannya. Fa kaifa yuqaddimu muraduhu, katanya, ala muradillahi ta'ala. Bisa juga fa kaifa yuqaddimu muradahu ala muradillahi ta'ala. Bagaimana dia lebih mendahulukan keinginannya ketimbang keinginan Allah, ya. Hadza ma yata'allaqu bil qalbi. Nah, ini adanya di hati itu, ya. Jadi ketika bapak-bapak marah, marahnya sesuai dengan apa yang Allah inginkan, gitu ya, dalam syariat. Wa ammal amalu, adapun marahnya yang kelihatan secara zahir, fayambaghi lahu as-sukun, maka sepatutnya dia harus bisa sukun, apa? Dia harus bisa tenang gitu. Ya. Wa ta'awudz, dan dia minta perlindungan kepada Allah, bilang a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian wa taghyirul hal, kalau lagi marah menggebu-gebu biar redah, itu dia ganti posisi gitu. Yang tadinya berdiri dia duduk begitu. Itu akan berubah tensi marahnya. Ya. Wa in kana qa'iman jalasa. Lagi marahnya pas berdiri, wah, biar turun duduk. Kalau berdiri makin terus. Iya, makanya kan setannya makin kuat. Tinggi. Wa in kana jalisan ittaja'a. Jika dia marahnya duduk, dia berbaring. Kalau yang berbaring marah-marah jadi susah. Bahkan umirna bil wudu'i aidan indal ghadab, dan kita juga diperintahkan untuk berwudu ketika lagi marah. Turun itu tensi marahnya, gitu ya. Fa hadhil umuru waradat fil ahadits. Perkara-perkara ini banyak dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ammal hikmatu fil wudu'i indal ghadabi, adapun hikmahnya dalam berwudu ketika marah, kan tadi kata Nabi kalau marah segera berwudu, ya. Faqad bayyanaha fil hadits, telah dijelaskan di dalam hadis baginda Rasul. Kama ruwiya Abu Wa'il qala, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Wa'il, beliau berkata, kunna inda Urwati bani Muhammad, ya. Kita dulu suatu hari, ini cerita ya, pernah bersama Urwah bin Muhammad. Fakallamahu rajulun bikalamin, tahu ada seseorang yang berbicara kepadanya yang membuat dia marah, ngomongnya kurang baik, kurang sopan. Faghadiba ghadbanan syadidan. Ini Urwah marah banget, ya, marah banget. Faqama, lalu dia segera berdiri, wa tawadda, dan dia berwudu, Pak, ya. Marah-marah sama istri ini, sama anak, udah kagak bisa menahan ini, buru-buru dah tinggalin wudu gitu. Jangan marah langsung ambil khamr minum. Wah, makin bahaya itu, banyak setannya. Apalagi marah dia ngambil alat sesuatu, wah bahaya lagi, ya. Semaja faqala, habis beliau wudu, beliau datang lagi. Haditsini abi an jaddi Atiyah, katanya, bapakku pernah berbicara kepadaku dari kakeknya Atiyah.
wa kanat lahu suhbatun, dan beliau adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, innal ghadaba minasyaitan. Nah, ini ya, sifat marah itu bersumber dari setan. Jamaah enaknya disebut setan apa syaitan? Bagaimana? Setan lo, apa syaitan lo? Ya. Wa inna syaitana khuliqa minan nar. Dan sesungguhnya setan itu diciptakan dari api neraka. Maka panas sama setan. Wa innama, katanya, tutfaun nar bil ma'a. Dan api itu dipadamkannya dengan air. Lagi marah-marah, apinya tinggi tuh, segera wudu. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Apabila seseorang di antara kalian emosi, marah-marah, maka segeralah berwudu. Halaman 186 datang Bang Haji. Paling atas itu. Wa ammal julus wal ittija. Nah, tadi kan sebelumnya kalau lagi berdiri, duduk, rebahan, berbaring. Adapun duduk dan rebahan, berbaring, fayumkin ayyakuna innama umiru bidzalika liyaqruba minal ardi. Nah, mungkin sesungguhnya itu diperintahkan kalau lagi marah-marah berdiri segera duduk, lagi duduk berbaring, itu apa? Agar dia dekat kepada bumi. Allati minha khulqa. Yang darinya lah kita diciptakan. Bahwa kita ini bersumber dari tanah yang belagu. Ya, marhaban Ustaz Ahmadi. Fayadhkuru aslahu fayadillu. Ingat tuh usul kita dari tanah. Fayadillu, agar dia rendah hati, ya. Yang kedua, wa yumkinu ayyakuna liyatawadda bidzillihi. Mungkin juga agar dia menjadi tawadu, merendah diri, ya, bidzillihi, dengan dia merasa hina, ya. Li'annal ghadaba yansha'u minal kibri. Nah, karena emosi itu, marah itu juga tumbuh dari sifat kesombongan. Yang merasa hebat, besar, dikit-dikit marah mulu gitu. Ya. Ketua masjid bukan, marah-marah mulu. Bidalilin maruya Abu Sa'id, dengan dalil apa yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id. An Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu, ya, zakara al-ghadab. Ya. Faqala man wajada syai'an min dzalik. Nah, kata Nabi nih, barang siapa yang mendapatkan rasa apa tuh? Sombong. Ya, seperti itu, marah-marah yang begitu tingginya, falyalsiq khiddahu bil ard. Maka segera dia nempelin pipinya ke bumi, biar dia cepat langsung merasa rendah. Ya, semakin tinggi, semakin jadi. Ya. Waqila, dan ada yang juga mengatakan ghadaba al-Mahdi ala rajulin. Nah, ini cerita lagi, dikuatkan dengan cerita. Imam al-Mahdi pernah marah kepada seseorang. Fada'a bisiyatin. Nah, ini siyat jama daripada saut. Saut itu pecutan. Ada dua dia jamanya, ada aswat, ada siyat, ya, pecutan. Kemudian dia siapkan tuh
cambuknya. Falamma ra'a syabibu shiddata ghadabihi. Ketika Syabib melihat ini Mahdi marahnya udah naik, marah banget, ya. Kemudian wa yatrakun nas, orang juga pada tunduk semua. Falam yatakallamu bisyai'in, kagak ada lagi yang berani ngomong. Ya. Qala. Jadi ketika Amir Mukminin lagi marah-marah, ya, orang lain ditunduk semua dah. Namanya lagi Prabowo lagi marah-marah, itu menteri diam semua, takut tunduk semua, kagak ada yang ngomong sama sekali. Kemudian ini Syabib berkata, ya Amiral Mukminin, wahai Bapak Presiden, la taqdabanna lillahi bi asyaddin mimma ghadiba li nafsihi. Pemahaman umumnya, janganlah engkau membuat Allah lebih murka lagi, marah lagi daripada kemarahan terhadap dirimu. Faqala, dah ini luar biasa gitu ya. Amirul Mukminin, presiden dinasehatin itu langsung set aja nerima itu. Faqala khallu sabilahu, udah itu orang lepasin. Dikasih amnesti bahasanya. Kalau sekarang dikasih apa? Satu lagi apa? Abolsi ya. Diampuni, udah. Ya, ngomong sembarangan aja. Ya. Tadi marah sebetulnya presiden. Ya. Faslun fi kazmil ghaiz. Nah, ini akhlak juga jamaah. Ya, ini bapak-bapak jamaah. Inilah ibadah yang kita lakukan melahirkan akhlak ini pada. Malah dia mampu marah-marah tapi dia bisa tahan. Akhlak. Ya. Pasal berbicara tentang menahan amarah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wal kaziminal ghaiza, orang-orang yang menahan amarahnya. Surah Ali Imran. Fa dzakara dzalika fi ma'radil madhi. Allah sengaja menyebutkan ayat ini dalam Al-Qur'an, ya, berkenaan dengan pujian. Ya. Allah akan memuji orang-orang yang menahan amarahnya pada dia mampu marah. Wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah beliau bersabda, man kazama ghaizan wa huwa qadirun ala ay yunaffidhahu, barang siapa yang menahan amarahnya, emosinya, wa huwa qadirun, padahal dia mampu untuk marah-marah, mampu ayyunafidahu, untuk melaksanakan marah, mampu melampiaskan marah, ya. Tapi dia kagak marah, dia tahan. Apa hikmahnya? Da'ahu Allahu ala ru'usil khalaik. Ya. Nanti di hari kiamat dia dipanggil oleh Allah di tengah orang banyak. Apa? Hatta yukhayyirahu min ayyil huris sya'a. Dipanggil, Bapak, sini Pak. Dulu Bapak bisa menahan marah yang begitu hebatnya. Sekarang Bapak pilih. Ini ada bidadari sorga. Pilih yang mana yang kamu suka. Oh, subhanallah. Ya. Pegang kitabnya tuh Ustaz. Itu ada kitab ke situ. Yang kagak kasih pegang. Itu kitab jangan numpuk biar dipegang yang lainnya. Berkah pegang kitab. Di rumah pegang istri kan. Dia pegang kitab. Di rumah pegangnya HP, pegang kitab, ya. Halaman 182 tentang menahan amarah. Bayangin tuh ya. Cuman menahan amarah kita dapat keberkahan apa? Dikasih bidadari tuh.
Ya, berarti kan apa? Udah berada di dalam surga itu. Nah, ini juga ibadah, akhlaknya Nabi ini. Taib. Waruwiya an Umar radhiyallahu anhu annahu qala. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab, semoga Allah ridho kepadanya, beliau berkata, "Man ittaqillaha lam yashfi ghaizahu." Barang siapa yang takut kepada Allah, maka dia tidak akan melampiaskan ghaizahu, kemarahannya. Faman khafallaha, dan barang siapa yang takut kepada Allah, lam yaf'al ma yurid, dia tidak akan melakukan apa yang dia inginkan. Jadi dia ada tahan-tahannya tuh. Maka merasa semakin dia kuat, hebat, besar, dia semaunya aja. Kagak, ya. Para pejabat kalau yang berakhlak semuanya aja, nanti juga Allah hukum dia tuh. Ya. Walaula yaumal qiyamah lakana ghaira ma taraw. Seandainya tidak hari kiamat, pasti Anda akan melihat mereka memiliki sikap yang lain. Artinya apa? Enggak ada rasa takutnya. Ya, ngelakuin apa aja. Faslun fil hilm. Nah, sekarang sifat lemah lembut. Nah, yang penting jamaah, akhlak ini ibadah. Jamaah ngomong lembut sama istri, pahala. Bukan sholat doang pahala, ngomong sama istri lembut, pahala. Bicara sama temannya sopan santun, pahala. Ibadah, ya. Ruwiya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu qala, dari Nabi beliau bersabda, innamal ilmu bitta'allumi. Sesungguhnya mendapatkan ilmu itu dengan cara belajar. Maka istilahnya al ilmu bitta'allum wat tadarrus. Kalau keberkahan bil khidmah, sukses bin nizam. Orang pengen sukses harus teratur cara hidupnya, belajarnya, polanya. Kalau sembarangan aja nggak bisa. Ya. Waktunya belajar dia tidur, jadi dia kagak nizam. Ya. Waktu istirahat dia main. Ya. Wal hilmu bitahallumi. Dan kalau sifat lemah lembut itu bitahallum, itu bisa kita peroleh dengan latihan belajar lembut. Pengen sabar, tasabar, belajar sabar, begitu. Jadi ini amalan-amalan hati ini, ya. Harus ngelatih dirinya. Pengen jadi kekasih Allah harus melatih riyadhah, namanya dalam dunia tarbiyah. Taib, utlubul ilma, tuntutlah ilmu. Watlubu ma'al ilmi as-sakinah wal hilm. Dan carilah bersama ilmu juga apa? Ketenangan, lemah lembut, ya. Layyinu, bersikap lembutlah. Liman tu'allimuna, kepada orang yang Anda ajarkan. Waliman tu'allimuna minhu, dan kepada orang yang ngambil ilmu kepada Anda. Jadi guru jangan galak. Nanti marah, jauh muridnya. Murid kalau kagak hadir ditanyain kenapa dia nggak hadir. Barangkali nggak punya ongkos, kali dikasih ongkos. Ya, katanya Nabi dah, Muhammad, kalau engkau sikapnya kasar, lan faddu min haulik, semua orang akan kabur dari sisi Anda. Ya. Baik. Wala takunu min jababiratil ulama, tuh disebutin kata Nabi ini, ya.
Jangan kalian menjadi orang-orang yang keras di antara ulama, ya. Fayaglibu jahlukum alaikum, sehingga kebodohan kalian akan mengalahkan kalian, ya. Waqala sallallahu alaihi wasallam li Asja bin Qais, Rasulullah berkata kepada Asja bin Qais, inna fika khuluqaini, katanya, yuhibbuhumullah. Asja bin Qais, sesungguhnya di dalam dirimu ada dua sifat, dua akhlak yang Allah sangat suka kepada duanya itu. Apa? Ya, yang Allah dan Rasulnya sangat cinta kepada dua sifat itu. Apa? Al-hilmu, sifat lembut, wal anatu, sifat kehati-hatian. Jadi maksudnya kalau bertindak kagak ceroboh, apa-apa bikin dengan matang gitu. Kan ada orang baru apa-apa dikasih pendapat, langsung nggak dicerna dulu, pikir dulu, matangin dulu, baru bertindak. Nah, gitu ya. Jangan ikut emosi nafsu aja. Wasatama rajulun, cerita lagi di penguat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, satu saat ada seseorang marah-marah dia, satama, mencaci. Caci apa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya, ini ponakan Nabi, sepupu Nabi. Falamma qada maqalatahu, ketika orang itu sudah selesai, ya, berbicara, menyampaikan makalahnya, menyampaikan marahnya, faqala, Ibnu Abbas bilang begini, ya Ikrimah, nama pembantunya, undur hal lirrajuli hajatun fanaqdiha. Ikrimah, itu lihat tuh orang yang marah tadi itu, lihat apakah dia punya keperluan. Kalau dia punya keperluan, coba dipenuhi. Coba itu. Ada orang datang marah-marahin kita, selesai dia marah, selesai, tinggal pembantunya, coba itu dia butuh apa, kasih keperluannya. Lihat, ghadab kagak dilawan dengan ghadab, tapi dengan sifat lembut, ya. Ini akhlak Nabi yang berat, susah ini. Rohaniyat. Apa yang terjadi? Fanakasar rajulu ra'sahu wastahi. Akhirnya orang nunduk, malu, dia merasa malu, menundukkan kepalanya dan merasa malu. Baik banget ini Ibnu Abbas, udah gua caci maki masih masih. Ini kagak selalu dengan suara keras, ya, kasar, ya. Dengan cara bijak orang akan tersentuh. Contoh kedua, wa asma'a rajulun Muawiyah kalaman syadida. Seseorang asma'a memperdengarkan, ya, kepada Muawiyah, dengan gubernur ini, kalam yang pedes dah, ya. Katakanlah ada seseorang bicara sama Muawiyah dengan kata yang kasar lah. Faqila lahu, lalu orang di sampingnya khalifah bilang begini, lau aqabtahu, katanya, tidakkah engkau hukum tuh orang itu, ya, ngomongnya begitu banget kasar. Faqala, beliau menjawab, inni lastahyi, sesungguhnya aku akan merasa malu, katanya, in yadiku hilmi, jika sifat lembutku itu apa? Jika sifat lembutku merasa sempit gitu. Jika apa yang pas? Jika jika kesabaranku lebih sempit gitu. Andan bi ahadin min ra'iyati, daripada kesalahan salah satu
rakyatku. Ya. Jadi aku ini harus berjiwa besar ngadepin orang-orang kayak gini, ya. Wa qasama Muawiyatun nut'an. Satu ketika Muawiyah membagi-bagi nut'an. Apa nut'an? Agak 4 di bawah tuh kain kulit, ya. Kain kulit. Faba'atha minha ila syaikhin min ahli Dimashq falam yujibhu. Kemudian beliau mengirim, ya, kain kulit ini ke orang tua, ya, orang lansia. Di sini menyebutnya syai'in, artinya orang tua aja, ya, kagak siapa, umum daripada ahli Damaskus. Pas dia dapat falam yujibhu, dia kagak mau menerima, ya. Faja'ala alaihi yaminan, kemudian dia malah bersumpah ayyadriba ra'sa Muawiyah, saya akan pukul kepalanya Muawiyah. Fa'ata Muawiyah tak ba'akhbarahu, lalu dia datang ke Muawiyah, dia ceritain dah, kemarin Imam Khalifah kirim saya kain, saya kagak suka tuh, saya pengen keplak kepalanya Muawiyah. Jadi rakyat dulu manja-manja juga, ya. Faqala lahu Muawiyah, lalu Muawiyah bilang kepadanya, aufi binadrik, silakan tepati janjimu, nazarmu. Malah dipersilakan. Warfaq bi syekh, dan dia pesan sama yang lainnya, tetap bersikap lembut, ya, kepada bapak ini, ya. Waja'a gulamun li Abi Dzarrin, ada kisah lagi. Suatu hari, satu ketika, ya, budaknya Abi Dzar datang. Wa qad kassara rijla syatin lahu, dan dia, si budak Abu Dzar, mematahkan kaki kambingnya Abu Dzar. Jadi Abu Dzar punya kambing, kakinya dipatahin sengaja oleh budaknya tuh. Nakal juga ya budak ini. Faqala lahu, kata Abu Dzar berkata kepada si budak, man kassara rijla hadhihi, siapa orang yang mematahkan kaki kambing ini? Qala, dia jawab, ana faltuhu amdan li aghziyaka li aghizaka, ya, li aghizaka, lam dalam ta'lil, ya. Saya sengaja melakukannya amdan, ya, agar engkau marah. Fatadribuni, maka kamu akan pukul saya. Bilang tuannya gitu. Fata'tham, maka Anda akan berbuat dosa. Faqala, lalu dijawab sama Abu Dzar, la aghizanna man haradaka ala ghaizi, ya. Kalau begitu aku akan marah kepada orang yang membuat harid, mendorong Anda, ya, agar aku jadi marah. Nanti ada nih yang nyuruh-nyuruh nih. Kemudian fa'taqahu, lalu Abu Dzar malah memerdekakan budak itu. Bayangin, bukan dia namanya siksa, mulai besok kamu dikasih kerjaan yang banyak, kagak, malah dimerdekakan, dibebaskan, udah antal hur, ya. Berikutnya lagi, ya, contoh-contoh akhlak yang mulia. Wasyatama rajulun Adi bin Hatim wa huwa sakit, ya. Suatu saat ada seseorang, ya, berbicara kasar kepada Adi bin Hatim, dan dia diam aja, sakit. Falamma faragha min maqalatihi qala,
Ketika orang yang marah-marah tadi selesai dari marahnya, dia berkata, "In kana baqiya indaka syai'un faqul." Pak, kalau masih ada lagi yang pengen diomongin, omongin terus. Disuruh marah terus. Ya. In kana baqi indak, jika masih ada yang bisa dikatakan, katakan terus. Ya. Qabla ayyatiya syababul hayy, sebelum datang pemuda-pemuda kampung ini. Contoh ya, ada orang datang ke sini marah-marahin Pak Ketua Masjid. Pak Ketua Masjid diamin aja. Setelah dia ngomong, masih ada lagi nggak yang disampaikan? Silakan. Ya, sebelum datang nanti apa? Jamaah masjid katanya. Kalau jamaah masjid dengar, wah, agak terima tuh. Pak Ketuanya dimarah-marahin. Nah, gitu ya. Fa innahum in sama'uka, jika mereka mendengar Anda taqulu mengatakan hada ini li sayyidihim kepada tuan mereka, lam yardau, mereka tidak akan terima. Hebat, bijak banget ya. Enggak apa-apa dah ngomong ini. Udah cepat pulang-pulang. Nah, kalau ada yang lain dengar marah-marah teh. Wa dakhala Umar bin Abdul Aziz al-masjida lailatan fi zulmati. Ini cerita lagi. Suatu ketika Umar bin Abdul Aziz masuk ke masjid malam hari dan kondisinya gelap. Tak tahu di masjid ada yang tidur. Famarra birrajulin naimin fa'athar bihi. Kakinya kesandung tuh. Enggak tahu dia tidur, kesandung. Fa'athar, kesandung. Farafa ra'sahu wa qala. Orang lagi tidur, Pak. Kakinya kesandung, ketendang. Umar bin Abdul Aziz, dia kaget. Langsung bangun palanya. Ya. Enggak gambar ya kondisinya. Kemudian wa qala, marah-marah dia bilang, "Amajnun anta? Lu gila lu. Kaki gua lu ketendang." Bahasa gitu. Pemahaman dia. Ya. Baqala Umar, kata Amirul Mukminin Umar, enggak, saya enggak gila. Fahima bihi al-harasu. Haras itu pengawalnya. Para pengawal dengar ini orang ngomong, imam dikatain, khalifah dikatain gila, udah pengen mukulin aja. Faqala Umar bin Abdul Aziz mengatakan, biarkanlah. Ya. Ini bahasa Arab nih, biarkan. Kalau kita pakai H kecil, mama. Lemes tuh mah. Innama sa'alani amajnun, dia hanya tanya saya, apakah Anda gila? Fakultu, saya jawab, kagak saya enggak gila. Kemudian walaqiya rajulun Ali bin al-Hasan Husain radhiyallahu anhu. Ada seseorang bertemu atau menemui Ali bin Husain, semoga Allah ridho pada keduanya. Fasabbahu, pas ketemu langsung mencaci maki Ali bin Husain, ya. Fatharat ilahil abidu. Wah, ini para pelayannya marah-marah, pada Thar itu akhirnya apa? Naik tuh rasa marahnya, ya. Udah pengen mukulin aja dah. Faqala ya Ali bin Husain dengan tenang itu ya, mahlan, ya. Tahan. Jamaah, bagaimana jamaah sebagai pimpinan, membawa anak buah banyak. Tentu ada yang ngomong sembarangan sama jamaah. Jamaah nggak tahan. Habisin. Ratain nih klender gitu. Kalau nggak punya akhlak yang terpuji, ya. Dia duit dia punya, kedudukan dia punya, menguasa, tapi akhlak dia kagak bohong. Hanya mahal akhlak, ya. Summa aqbala, katanya, ala rajuli faqala. Kemudian beliau namun lelaki tadi itu dan mengatakan, ma satara anka min amrina aktsaru.
apa yang tidak engkau ketahui ya min amrina dari urusan kami aksaru sangat banyak. Jadi Pak, urusan kami itu banyak banget ya gitu. Alaka hajatun nu'inuka, apakah Anda punya hajat, punya keperluan agar akan kami tolong Anda? Bahasa kitanya ada orang datang marah-marah, sebetulnya dia pengen apa? Pengen sesuatu doang, minta perhatian. Jawabnya apa? Udah jangan terlalu banyak ini. Ente mau apa sih? sebutin gitu. Pinjam duit datangnya. Ya. Katanya, "Alaka hajatun nu'inuka 'alaiha?" Apakah Anda punya keperluan yang akan kami bantu? Gitu. Fastahyai ar-rajul. Malu orang tadi dah. Fa'alqa 'alaihi khamisatan. Kemudian Imam Husain ya, Imam siapa tadi? Ali bin Husain ya. Berarti dia pecicit Nabi ya. Membuka baju gamisnya tuh. Ya, membuka fakanat alaihi, yang tadi dia lagi pakai. Luar biasanya. Dia caci maki malah dia kasih hadiah. Fa'alqa alaihi khamisahu kanat alaihi, dia melepaskan gamisnya lalu dibagi kepadanya. Wa umira lahu, dan diperintahkan kepadanya bi alfi dirhamin. Dia bilang sama anak buahnya, itu orang kasih dia 1000 dirham. Subhanallah. Fakana rajulu ba'da dzalik yaqul. Ya, kemudian orang tadi setelah itu mengatakan, asyhadu, saya bersaksi, annaka min auladir rasul, bahwa Anda adalah ya di antara anak-anaknya Rasulullah. Kenapa? Akhlaknya cakep. Ya, akhlaknya cakep. Kemudian dzurriyyah Nabi kalau akhlaknya cakep kita teladani, kalau kagak cakep ya jangan. Keluarga Nabi Abu Jahal keluarga Nabi, Abu Lahab keluarga Nabi. Kalau kagak bener ya jangan diikutin. Jadi tetap standarnya kebenaran, standarnya syariat. Ya. Yang kita ikutin adalah ulama-ulama yang baik, habaib-habaib yang baik, begitu ya. Karena habaib itu ada digambarkan bintangnya. Ya, kita baca Nasr-i-Ibad itu bintang. Ada kekacauan apa-apa, itu di situ nanti ada dzurriyyah Rasul yang akan menenangkan. Ya, ada orang-orang yang baik-baik. Ya, saya dapetin dulu saya ngaji sama habaib yang dulu ya. Itu alim-alim, akhlaknya bagus-bagus. Seperti Habib Hamid bin Abdul Al-Kaf. Alim ya. Enggak suka caci orang. Terus Habib Hud dulu baru datang bagaimana saya ngaji itu sebelum ke Mesir. Lembut-lembut ya. Habib itu Pak Quraisy Shihab itu Habib juga tuh. Guru saya juga tuh belum, saya belajar dulu. Habib Syed Aqil Munawar, Habib juga tuh. Alim tuh, ahli hadis. Saya pernah belajar juga, dapat 1 semester. Gitu ya. Masih ada waktunya enggak? Habis ya. Pengen ini sedikit ya nih ya, ngaji ya. Nah. Ini tentang memaafkan dan bersifat lembut. Ya. I'lam anna ma'nal afwi, ketahuilah bahwa makna memaafkan itu antastahiqqa haqqan, katanya. Ya. Anda memiliki hak. Ya. Yang bisa dituntut itu. Fataskutuhu, tapi kamu kagak nuntut. Wa tu'addi anhu min qisasin aw gharamah. Ya, dan Anda juga tidak menuntut ini harus diganti nih, ada kena qisas, kena gharamah. Ya. Gharamah itu ganti rugi.
wa huwa ghairul hilmi wal qazmi. Nah, sifat memaafkan itu beda dengan hilm. Kalau hilm kan lembut, kalau kazim memaafkan. Ini afi udah maafin aja udah maafin aja. Ya. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah berfirman, wal afina 'anil nas, dan memaafkan orang lain. Wa qala faman afa wa aslaha fajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan memperbaiki dirinya, maka pahalanya atas Allah, ya. Wa fil hadis anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dalam hadis Nabi bersabda, ma naqasat sadaqatu min malin, tidak akan berkurang, ya, harta yang disedekahkan. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izzan, ya. Dan tidaklah Allah menambahkan kepada seseorang dengan dia memaafkan kecuali kemuliaan. Jadi kalau bapak-bapak maafin orang, itu Allah angkat jadi mulia kita. Ya. Ini kan Pak sehari-hari kita nganggap itu bukan ibadah, itu ibadah, Pak. Bapak sholat malam Allah angkat derajatnya juga. Dengan kita maafin orang diangkat derajatnya. Ya. Kan memaafkan susah apa gampang, Pak? Susah. Susah maafin tuh hatinya, ya Allah. Apalagi dia nyaci kita, maki-maki kita. Ya, makanya amal yang luar biasa ini. Ya. Wa ma tawadu'a ahadun lillahi, dan tidaklah seseorang tawadu karena Allah illa rafahullah, kecuali Allah angkat dia derajatnya. Nah, jadi kalau mau diangkat derajatnya Allah maafin orang dan tawadu. Wan baqi wa an Uqbah bin Amir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Uqbah, ala ukhbiruka bi afdali akhlaqi ahli dunya wal akhirah. Uqbah, kata Nabi, maukah aku beritahukan kepada kamu akhlak ahli dunia dan akhirat yang paling bagus? Ya, bapak-bapak, saya tulis buku ini, ya, judulnya Bid'ah bis Shalihin, kebiasaan orang-orang salih, sebagai 2 pasal. Pasal pertama tentang amalan-amalan sunnah, yang kedua tentang ini nih, ada 9 perkara, ini ada 3 ya. Pertama, tasilu man qata'aka, menyambung tali silaturahmi pada orang-orang yang telah memutuskan tali silaturahmi kepada Anda. Orang udah marah betul, kagak mau lagi, udah, tapi kita masih aja, ya. Kedua, wa tu'ti man haramak, Anda tu'ti, berbuat baik kepada orang-orang yang pelit sama Anda. Tetangga kita pelit sama kita, nyapa aja kagak, negor kagak. Ya, bahasa saya, dia bawain kita 1 piring nasi, kita bawain dia 1 karung beras. Begitu. Iya. Jadi kejelekan lawanlah dengan akhlak yang baik. Itu namanya umat Nabi itu, ya. Yang ketiga, wa ta'fu amman zalamaka, memaafkan orang yang pernah menzalimi Anda. Ini berat banget. Abang kita paman kita sepupu kita pinjam duit kagak pulang-pulangin, maafin dah. Wa ruwiya anna munadiyan yunadi yaumal qiyamah. Nah, ini hikmahnya nih, orang yang suka memaafkan. Diriwayatkan bahwa nanti di hari kiamat ada suara yang menyeru, liyakum man waqa'a ajrahu 'ala Allah, katanya. Hendaklah berdiri, ya, orang yang pahalanya akan dijamin oleh Allah. Fala yaqumu illa man 'afa wa amman zalamahu. Ketika ada suara itu, ayo silakan berdiri, orang yang pahalanya akan diberikan oleh Allah, dijamin oleh Allah. Kagak ada yang berdiri kecuali orang-orang yang memaafkan orang yang
zalim kepadanya. Nah, kebanyakan sakit hati gitu ya kan. Awas, gua balas. Mati duluan sebelum balas. Mati bawa dendam. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dari Imam Anas semoga Allah ridho kepadanya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, innallaha rafiqun yuhibbu rifqa. Sesungguhnya Allah itu maha lembut dan suka kelembutan. Bapak-bapak sama istrinya di rumah gimana? Ini harus saya tanya ini. Jangan ngaji terus tapi di rumahnya kasar sama istrinya. Kata-katanya kasar, sikapnya kasar. Jangan dia dosa terus tuh. Jadi biar jadi akhlaknya Nabi nih, ya. Nabi begitu sibuknya, Nabi sempetin bantu rumah tangga, nyapu dan ini copot kan ini sendiri. Nabi gitu. Karena rajulan sahlan, Nabi tangannya enteng bantu. Sesibuk-sibuknya ditanyain, "Neng, lagi ngapain, Neng? Ini antum baru kerja aja lupa nggak nomor isinya." Lepasin itu selama banget. Jangan ya tanya. Istri itu ditanya seneng banget dia. "Lagi ngapain, Neng?" "Nasi goreng, Bang." Waduh, senengan abang. Wa yu'ti alaihi ma la yu'ti 'alal 'unuf. Ya. Dan yu'ti, ya. Dia memberikan kepadanya ma la yu'ti 'al 'unuf. Tidak diberikan kepada yang kasar. Wa fi sahihaini, dan di dalam kitab sahihaini Bukhari Muslim yang terakhir ini, min hadis Aisyah radhiyallahu anha, dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu qala, dari Nabi beliau bersabda, innallaha azza wa jalla yuhibbur rifqa fil amri kullih. Ini dah. Sesungguhnya Allah menyukai kelembutan dalam segala hal. Kalau bicara jangan judes, ada judes, paham judes? Ketus, monyong, kasar, jangan Pak, ya. Orang masjid kagak pantas alaknya begitu. Ngomong rada tinggi, merasa hebat. Nah, emang lu siapa lu? Ngomong tinggi-tinggi. Ya jangan. Wa fi hadisin akhar, di hadis yang lain disebutkan, man yahrumur rifqa yahrumul khaira. Barang siapa ya yang terhalang atau tidak melakukan bersifat lembut, maka dia tidak akan mendapatkan kebaikan. Ya Pak, nanti pulang sapa istrinya dengan baik. Ya, ini hari libur. Kalau isinya pengen ke kasur, aja ke kasur, pahala. Ya, semoga bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita ngaji 53 menit ya. Hampir 3 lembar. Setiap lembar hampir 250 kosakata. Berarti jamaah lebih dari 600 kosakata dapat. Banyak banget. Belum lagi pahalanya dan pemahaman dari Allah ya. Allahumma akrimna bis-sihha wal 'afiyah linata'allama uluman din thumma nansaraha, wa akrimna bil hifdzi wal fahmi hatta nahfadha kullama sami'na wa qara'na min al-Qur'anil karim wal ilmi, warzuqna ladzata ta'ati wal ibadah wa talabil ilmi ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup baca kafaratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbi izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi. Nanti jangan lupa setelah itu salat syuruk ya, biar pahala.